Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabda Rusdi dari Fakultas Usuluddin dan Humanira, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas final tes bahasa Indonesia dari dosen pengampu Ibu Fitriani, SPD, SCHI, MPD. Di video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis paragraf di dalam bahasa Indonesia. Oke, tanpa panjang lebar, langsung saja kita masuki dalam pembahasan. Jenis paragraf menurut ide pokoknya ada 3, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya atau ide pokoknya berada di awal baris pertama sebuah paragraf. Ciri-ciri paragraf deduktif. Ciri-cirinya yaitu 1. Kalimat utama berisi ide pokok berada di baris pertama. Yang kedua, disusun pada pola umum ke khusus. Contoh paragraf deduktif. Kebersihan sangat penting bagi kesehatan. Kita harus selalu menjaga kebersihan, baik itu dari makanan yang kita makan maupun kebersihan badan. Nah, di situ kalimat pertama itu berisi ide pokok dalam sebuah kalimat itu. Maka di sini disebut dengan paragraf deduktif. Paragraf induktif. Apa itu paragraf induktif? Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Contohnya, kita harus selalu menjaga kebersihan, baik itu dari makanan yang kita makan maupun kebersihan badan. Sudah banyak orang yang terserang penyakit karena kurang menjaga kebersihan. Oleh karena itu, kebersihan sangat penting untuk menjaga kesehatan. Nah, kalimat kebersihan sangat penting untuk menjaga kesehatan itu adalah ide pokok daripada kalimat yang tadi. Maka di sini disebut dengan paragraf induktif. Selanjutnya, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya atau ide pokoknya berada di awal dan di akhir kalimat sebuah paragraf. Contohnya yaitu, kebersihan sangat penting bagi kesehatan. Kita harus selalu menjaga kebersihan, baik itu dari makanan yang kita makan maupun kebersihan badan. Sudah banyak orang yang terserang penyakit karena kurang menjaga kebersihan. Oleh karena itu, menjaga kebersihan sangat penting untuk menjaga kesehatan. Nah, di sini ide pokoknya ada 2, yaitu di awal dan di akhir andakannya. Nah, saya akan membahas tentang jenis-jenis paragraf. Paragraf berdasarkan tujuan atau isinya dibagi menjadi 5, yaitu paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf argumentasi, paragraf eksposisi, dan paragraf persuasi. Ciri-ciri paragraf narasi. 1. Bersifat menceritakan kegiatan tokoh atau pelaku atau subjek dalam cerita tersebut. Yang kedua, harus ada tokoh pelaku atau subjek yang diceritakan. Yang ketiga, jenis teks yang berisi fiksi atau non-fiksi, bisa pengalaman pribadi atau orang lain. Yang keempat, menggunakan kronologis waktu yang berkesinambungan, misalnya dari awal sampai akhir. Contoh paragraf narasi. Kemarin sore, Arkan memetik buah kelapa. Ia memanjat pohon kelapa dengan lincah. Ia memetik buah kelapa dengan sebuah sabit. Setelah mendapat 10 butir kelapa, ia turun dengan sangat cepat. Nah, di contoh sini menjelaskan tentang Arhan, apa yang dilakukan Arhan. Maka di sini disebut dengan paragraf narasi karena menceritakan tokoh. Selanjutnya, paragraf deskripsi. Apa itu paragraf deskripsi? Yaitu melukiskan sesuatu objek, keadaan, situasi, tempat, atau lokasi dengan jelas. Pembaca untuk dapat mendengar, melihat, dan merasakan sendiri objek yang sedang digambarkan atau dilukiskan, walaupun belum pernah melihat atau datang ke tempat yang deskripsikan. Ciri-ciri paragraf deskripsi yaitu 1. Ada tokoh atau tidak ada tokoh. Tetap fokus penceritaan yaitu pada objek yang digambarkan, bukan pada tokohnya. Yang kedua, objek bisa berupa tempat atau orang atau benda. Yang ketiga, menggunakan panca indera, kata-kata yang dapat dibayangkan. Contoh paragraf deskripsi yaitu, lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda. Kepala burung Garuda menoleh ke kanan. Titik kedua kakinya mencengkram pita yang bertulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ia berkalungan perisai. Titik perisai tersebut bergambar bintang, rantai pohon beringin, kepala banteng padi dan kapas. Ini disebut dengan paragraf deskripsi. Kenapa? Karena di sini di dalam paragraf ini menjelaskan apa itu lambang negara Indonesia, yaitu menjelaskan tentang objeknya.
Selanjutnya paragraf persuasi. Persuasi berarti ajakan atau bujukan. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan. Tujuannya mengajak seseorang agar melakukan apa yang ditulisnya dalam paragraf. Contoh paragraf persuasi yaitu: buku merupakan sumber pengetahuan, dengan membacanya kita akan mengetahui berbagai ilmu. Semakin banyak membaca, maka wawasan kita akan bertambah. Sebaliknya, apabila kita malas membaca, maka pengetahuan kita sangat terbatas. Untuk itu, marilah rajin dalam membaca. Nah, di contoh sini disebut dengan paragraf persuasi. Kenapa? Karena di sini dalam paragraf ini kita disuruh untuk membaca. Selanjutnya paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menjelaskan, menyampaikan, mengajarkan, dan menerangkan suatu topik kepada pembaca dengan tujuan memberi informasi sehingga memperluas pengetahuan pembaca dan tidak berusaha mempengaruhi. Ciri-ciri paragraf eksposisi yaitu fakta, bukan fiksi. Yang kedua, bersifat menjelaskan, memaparkan. Yang ketiga, memberikan wawasan pengetahuan. Yang keempat, tidak berusaha mempengaruhi orang lain. Kelima, diakhiri kesimpulan. Dan keenam, berisi informasi. Contohnya yaitu tanaman lidah buaya memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Karbohidrat merupakan komponen terbanyak dalam tanaman lidah buaya. Vitamin C dan jeans juga terkandung di dalamnya. Selain itu, lidah buaya juga mengandung zat-zat yang berfungsi sebagai antioksidan.